pada video jarak jauh atau video pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan mempelajari matematika minat kelas 10 jenjang SMA. Materi yang mau kita pelajari yaitu fungsi logaritma. Di sini ada 2 poin yang mau kita lihat, yaitu pengertian logaritma serta sifat-sifat dasar dari logaritma itu sendiri. Baiklah, kita mulai saja dengan saya, guru pembimbing Andri. Hal yang pertama yaitu pengertian logaritma. Logaritma merupakan inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Jadi logaritma ini inverse atau kebalikan dari bilangan berpangkat. Kita misalkan A sebagai bilangan positif dan G bilangan positif yang tidak sama dengan 1, maka G log A sama dengan X jika dan hanya jika G pangkat X sama dengan A, di mana G ini sebagai bilangan pokoknya atau basis dari logaritmanya, ini G ya, sedangkan A adalah numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya, yang ini A, sedangkan X disebut dengan hasil logaritmanya. Jadi kalau di dalam ini X ini sebagai bilangan berpangkat. Kita lihat contohnya. Yang pertama, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi 5 pangkat 2 ini artinya 5 dikali 5, bukannya 5 dikali 2 ya, tapi 5 dikali sebanyak 2 kali, sama dengan 25. Jadi kalau kita buat dalam bentuk logaritmanya, jadinya 5 log 25 sama dengan 2. Contoh selanjutnya, 6 pangkat min 2 sama dengan 1 per 35. Dibuat dalam bentuk logaritmanya, 6 log 1 per 36 sama dengan min 2. Baiklah, kita lihat sifat-sifat dari logaritma. Sifat-sifat dari logaritma ini ada beberapa macam, tapi kita ketahui dulu sifat-sifat dasarnya dulu. Itu ada 3. Yang pertama, G log G sama dengan 1. Jadi kalau dia sama seperti ini, sama dengan 1. Terus G log G pangkat N sama dengan N. Jadi N nya ini nanti kita pindahkan ke depan ya. Jadi di sini kan G log G ini sama dengan 1, jadi N nya dikali 1 sama dengan N. Yang ketiga, G log 1 sama dengan 0. Baiklah, kita lihat sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama, G log A dikali G sama dengan G log A ditambah G log G. Jadi kalau dia berbentuk pertandingan, hasilnya juga jadi penjumlahan, karena dalam sifat logaritma kali ini dia berkawanan dengan penjumlahan. Kita lihat contohnya, 2 log 4 ditambah 2 log 8, hasilnya 2 log 4 dikali 8. Jadi seperti sifatnya tadi, kalau dia penjumlahan hasilnya perkalian. Jadi 4 kali 8 hasilnya 32. 32 ini kita jadikan dalam bentuk perpangkatan, dia jadi 2 pangkat 5. Seperti Pak bilang di awal tadi, 5 nya ini pindah ke sebelah depan, kemudian 2 log 2 sama dengan 1. Jadi 5 dikali 1 sama dengan 5. Contoh yang kedua, 5 log 1 per 2 ditambah 5 log 50, hasilnya 5 log 1 per 2 dikali 50, 1 per 2 dikali 50 hasilnya 25. Jadi 5 log 25, kemudian 25 nya kita jadikan perpangkatan, jadi 5 pangkat 2, jadi
5 log 5 pangkat 2. 2-nya pindah lagi ke depan, jadinya 2 dikali 5 log 5. 5 log 5 tadi 1, jadi hasil akhirnya 2. Kita lihat sifat yang kedua. Sifat yang kedua, tadi sifat pertama perkalian, sekarang pembagian. Jadi G log A dibagi G sama dengan G log A dikurang G log B. Jadi untuk pembagian dia berubah jadi pengurangan. Kita lihat contohnya. 7 log 217 dikurang 7 log 31. Jadi seperti sifatnya, kalau dia pengurangan dia berubah menjadi pembagian. Jadi 7 log 217 dibagi 31, hasilnya 7 log 7 sama dengan 1. Yang kedua, log 0,04 dikurang log 4 sama dengan log 0,04 dibagi 4, karena dia pengurangan. Jadinya 0 per 0,04 dibagi 4, hasilnya log 0,01. 0,01 dijadikan bentuk perpangkatan, dia jadinya 10 pangkat min 2. Jadi min 2 nya pindah ke depan, jadinya min 2. Sedangkan log 10 itu sama dengan 1. Karena kalau dia ada nolnya berapa saja, dihitung saja nolnya. Kalau dia ada di depannya sudah 1. Ini nolnya hanya 1, berarti log 10 ini hasilnya 1. Jadi min 2 kali 1 sama dengan min 2. Sifat yang ketiga, G log A pangkat N sama dengan N dikali G log A. Sama seperti contoh yang awal tadi. Kita lihat 2 log 25 dikurang 3 log 5 ditambah log 20. Jadi hasilnya dikarenakan di sini 2-nya di depan sama seperti sifatnya tadi. Jadi 2-nya ini pindah ke jadi berpangkatan. Jadi 2 log 25 pangkat 2. Sedangkan 3-nya pindah ke 5 jadi log 5 pangkat 3 ditambah log 20. Seperti sifat yang pertama, yang kedua, ini ada pengurangan dan ada penjumlahan. Artinya pengurangan jadi pembagian, sedangkan penjumlahan jadi perkalian. Jadi hasilnya log 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3 dikali 20. Kalau kita hasilkan 25 pangkat 2 hasilnya 625, 5 pangkat 3 hasilnya 125 dikali 20. Jadi 625 dibagi 125 hasilnya 5 dikali 20 hasilnya 100. Kalau dijadikan perpangkatan dia hasilnya 10 pangkat 2. Jadi bisa kita buat tinggal 2-nya saja, karena log 10 ini sama dengan 1. Kita lihat sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini mengubah bilangan pokok logaritma. Jadi kalau kita buat G log A sama dengan P log A per P log G. Ya, jadi P ini kita cari bilangan yang lain sehingga hasilnya dia menjadi pembagian. Jadi jika P sama dengan A, sifat logaritma di atas jadi P ini kita gantikan menjadi A. Jadi di sini P-nya jadi A, jadi A log A jadinya 1. Di sini P log G, P-nya diganti A jadi A log G. Lihat contohnya. Jika diketahui 2 log 3 sama dengan A, jadi 8 log 3, kalau kita pakai cara sifatnya dia jadinya log 3 per log 8. Jadi kalau disederhanakan 8-nya ini bisa menjadi perpangkatan, bilang berpangkatan, jadi
log 2 pangkat 3. Log 2 pangkat 3, 3-nya pindah ke depan, sedangkan yang di atas log 3 ini dia ada 1, 3 pangkat 1, jadi 1-nya pindah ke depan, dia menjadi 1/3 log 3 per log 2. Jadi kita kembalikan ke sifatnya, 1/3 2 log 3. 2 log 3 ini seperti yang diketahui itu sama dengan A, jadi 1 hasilnya 1/3 A. Contoh yang kedua, 3 log 2. 3 log 2 ini seperti halnya dengan sifat yang di atas, dia menjadi 1 dibalik jadinya. Jadi dibalik 2-nya di atas, 3-nya ke bawah, jadi 2 log 3. Nah, sedangkan di sini diketahui 2 log 3 yaitu A, ya, dengan 1/A. Sifat yang selanjutnya, sifat yang kelima, G log A dikali A log ini sama dengan, nah ini kita lihat ada yang sama yaitu A sama-sama. Ini bisa kita coret, dia menjadi G log B. Jadi kalau dia sama seperti ini, ya, bilangannya sama, jadi ini bisa kita coret, hasilnya G log B. Kemudian G pangkat N log A pangkat M. Nah di sini dia sama-sama berpangkatan. Jadi pangkatnya ini kita turunkan, dia menjadi pembagian. Jadi M per N G log A. Yang ketiga, begitu pun dengan G pangkat N log A pangkat N. Nah, sama seperti halnya di atas, N pangkat N itu sama dengan 1. Jadi hasilnya G log A. Kita lihat contohnya. 2 log 5 dikali 5 log 64. Nah, seperti sifat yang pertama ini, yaitu 5-nya sama, jadi hasilnya 2 log 64. 64 ini bisa kita sederhanakan, dia menjadi 2 pangkat 6. Jadi hasilnya 6. 6 ini pindah ke depan, ya. Jadi 2 log 2 ini sama dengan 1. Jadi 6 dikali 1 sama dengan 6. Contoh yang kedua, 4 log 81. Nah, di sini 4 dengan 81 ini bisa kita sederhanakan menjadi bilangan berpangkat, yaitu 4 ini jadi 2 pangkat 2, sedangkan 21 ini jadi 3 pangkat 4. Seperti sifat yang di atas, pangkat dengan pangkat kita jadi pecahan. Jadi 4 dibagi 2, hasilnya 2 log 3. 4 dibagi 2 hasilnya 2, sedangkan 2 log 3 hasilnya A. Karena sama seperti yang soal yang sebelumnya. Yang terakhir, 8 log 27. Jadi 8 ini kita sederhanakan jadi 2 pangkat 3, sedangkan 27 disederhanakan 3 pangkat 3. Jadi 3/3 itu sama dengan 1, jadi 1 tidak pernah ditulis, hasilnya 2 log 3 sama dengan A. Sifat yang terakhir yaitu sifat yang ke-6, yaitu G pangkat G log A sama dengan A. Jadi di sini sama halnya seperti sifat yang kelima, kalau dia ada yang sama bisa kita coret. Jadi hasilnya tinggal A saja. Kita lihat contohnya. Yang pertama, 2 pangkat 2 log 5. Jadi 2 ini bisa dicoret, tinggal 5. Yang kedua, 5 pangkat 5 log 10. 5-nya dicoret, jadi tinggal 10. Yang terakhir, 7 pangkat 7 log 25. 7-nya dicoret, jadi tinggal 25. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita. Nanti kita sambung lagi dengan materi yang lain. Semoga
semoga bisa kalian pahami materi yang